saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengisi kemerdekaan dengan tanggap dan tangguh. Indonesiaku, Indonesiamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sekolah minggu online ya. Anak-anak harus tetap semangat ya. Jangan lupa kita tetap harus bersekolah minggu ya. Nah, sebelum mulai ada teman kita, ada anak-anak yang akan memimpin doa terlebih dahulu untuk pembukaan buleri. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mohon Tuhan pimpin jalannya sekolah minggu ini. Berkati Ibu Pendeta yang membawakan firman dan Ibu Bapak Guru sekolah minggu yang memimpin ujian. Ajar kami untuk memuji nama-Mu dengan sukacita dan mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih ya Allah. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang di rumah, hari ini adalah hari Minggu. Kita akan memulai ibadah online. Jangan lupa mandi dulu. Biar rapi ya. Jangan lupa berpakaian yang rapi. Terus duduk dengan manis, tidak boleh sambil ngemil, sambil main game, nggak boleh loh ya. Nggak usah tiduran ya. Fokus terus. Jangan lupa menyiapkan Alkitab ya. Kita akan sekolah minggu, jadi siapkan Alkitabnya. Terus jangan lupa amplop persembahan juga dipersiapkan. Nanti persembahannya bisa dititipkan pada saat ayah atau ibu ke gereja. Nah, terus ya. Mulai kita akan menyanyikan satu lagu biar semangat. Lagunya apa ya? Bila Roh Allah ada. Sampai lupa ini yang diingat itu hanya mengingatkan untuk sekolah minggu. Ya, silakan adik-adik berdiri. Kita berdiri sambil nari-nari ya. Sambil tepuk sambil nari ya. Bila Roh Allah ada gitu ya. Bila Roh Allah ada di dalamku,
semangat kan anak-anak Iya. untuk ibadah online pada hari ini? Iya, Saya sudah semangat. Ya. ingin selalu mendengarkan firman dari Tuhan, tetap harus semangat. Iya. Nah, saat ini Bu Tere, Ya. anak-anak kita akan mendengarkan Ya. firman Tuhan. Ya. Siapa ya yang menyampaikan? Yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini adalah Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Ya. Gladys Yunia Depura Pendeta. Nah, jangan lupa tadi Alkitabnya sudah disiapkan, duduk manis. Kita mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Gladys. Ya, anak-anak tetap semangat. Mendengarkan firman Tuhan, tetap semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita mendengarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh mengikuti kata-kata Bu Gladys. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami, mengerti, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Apakah anak-anak sudah mempersiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, yuk mari kita buka Galatia 6 ayat 9. Itu ada di mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ada di Perjanjian Baru. Kita buka Galatia 6 ayat 9 yang demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak Tuhan yang manis, pada saat ini Bu Gladys mau memperkenalkan seorang gadis kecil. Namanya Hetty May Wyatt. Dia tinggalnya di kota yang jauh sekali, di Philadelphia, Amerika Serikat. Waktu itu sekitar tahun 1886. Wah, berarti sudah sekitar 200 tahun yang lalu ya. Nah, kira-kira apa yang istimewa dari kehidupan gadis kecil ini? Ceritanya bermula sewaktu Hetty pergi ke sekolah minggu. Dari kejauhan dia melihat betapa penuh sesaknya anak-anak yang datang memadati ruang sekolah minggu di gerejanya itu. Saking banyaknya anak-anak, sampai-sampai pada akhirnya banyak anak-anak yang duduk di luar sekolah minggu. Hetty kemudian menghentikan langkahnya. Dia ragu, mau pulang atau mau tetap melanjutkan pergi ke sekolah minggu. Pada saat itu, Pak Pendeta yang melihat Hetty langsung menghampirinya. Dia memeluk Hetty dan menggendongnya masuk ke dalam ruang sekolah minggu.
Keesokan harinya, Pak Pendeta itu datang berkunjung ke rumah Hetty dan berbicara kepadanya. "Hetty, anakku, kita akan segera memiliki ruang sekolah minggu yang lebih besar." Hetty pun menjawab, "Aku benar-benar berharap hal itu terjadi, Pak Pendeta. Sebab kemarin aku pergi ke sekolah minggu, ruangannya begitu penuh sesak. Sampai-sampai aku takut untuk pergi ke sana." Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar mengejutkan bahwa Hetty meninggal dunia karena sakit. Setelah pemakaman selesai, Ibunda Hetty menghampiri pendetanya dan memberikan sebuah bingkisan. "Pak Pendeta, ini dari Hetty," ujar ibunya. Ternyata ketika dibuka isinya, ada uang sejumlah 57 sen. Dan ada secari kertas yang tertulis demikian: "Uang ini untuk pembangunan gedung gereja supaya lebih besar lagi dan anak-anak bisa pergi sekolah minggu dengan nyaman." Itu yang ditulis Hetty untuk Pak Pendeta. Pada hari Minggu berikutnya, Pak Pendeta ini kemudian bercerita tentang impian Hetty dalam khotbahnya. Dan luar biasa, banyak orang yang kemudian tergerak untuk melanjutkan dan mewujudkan apa yang sudah dimulai oleh Hetty. Dan hasilnya, wah, sungguh mengagumkan anak-anak. Tidak hanya ruang sekolah minggu, tetapi gedung gereja juga menjadi besar dan mampu diisi oleh orang banyak untuk beribadah. Yang lebih luar biasa lagi adalah ketika orang-orang kemudian tergerak hatinya turut mempersembahkan uang mereka bagi pembangunan gereja. Dan tidak ada satupun orang yang menonjolkan nama mereka sendiri. Nama yang muncul hanyalah nama Hetty yang dikenal orang. Dan hingga saat ini namanya masih diingat. Dari persembahan seorang gadis kecil yang sepertinya tidak seberapa, tetapi mampu menggerakkan hati banyak orang untuk memberi persembahan kepada Tuhan bagi pembangunan ruang sekolah minggu dan bahkan bisa untuk pembangunan gereja yang lebih luas. Hetty memang seorang anak yang masih kecil, tetapi imannya mampu menggerakkan hati banyak orang sehingga dapat menjadi berkat. Nah, anak-anak Tuhan yang manis, tadi kita sudah mendengar cerita dari ada sebuah keadaan yang susah, terus kemudian memunculkan keprihatinan dan dilanjutkan dengan keinginan untuk melakukan sesuatu agar keadaan itu bisa berubah. Nah, saat ini anak-anak tahu semua di sekitar kita itu ada masa pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Banyak orang yang saat ini susah dan membutuhkan bantuan secara ekonomi. Nah, menurut anak-anak, apa yang bisa anak-anak lakukan serta keluarga, ayah bunda, papa mama, adik kakak untuk membantu orang lain yang membutuhkan itu? Agar kita juga bisa sama seperti Hetty, sehingga setiap anak-anak Tuhan pasti bisa menjadi berkat bagi orang lain. Coba kita mengingat kembali cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga selama hidupnya sudah banyak membantu banyak orang yang mengalami kesusahan. Ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Ada yang kelaparan, Tuhan Yesus kemudian mengadakan mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada yang sedih,
Tuhan Yesus hiburkan supaya mereka memiliki semangat kembali. Nah, jadi kira-kira apakah anak-anak bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan itu? Pasti bisa. Bagaimana ya caranya? Kalau anak-anak memiliki uang saku, walaupun sekarang sedang sekolah secara daring, uang sakunya itu dicelengi satu-satu, agar nanti kalau cukup, anak-anak bisa memberikan itu kepada gereja. Pasti gereja membuka pos yang namanya kepedulian kepada sesama. Kalau di GKJ Plengkung namanya itu GKJ Plengkung Peduli Sahabat, yang mana gereja mendapatkan bantuan dari banyak orang yang baik hati, dan bantuan itu kemudian disalurkan berupa sembako, dan sembakonya itu diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan banyak bantuan. Semua diwujudkan agar semua kenyang, agar semua sehat, agar semua sejahtera. Atau mungkin anak-anak punya lagi pengalaman yang lain. Mari silahkan kita buat list atau daftar, kira-kira anak-anak makan membantu dalam hal apa. Semua pasti bisa menjadi berkat bagi sesama. Anak-anak Tuhan pasti bisa. Karena seperti yang tadi dikatakan dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9, janganlah jemu berbuat baik. Jadi mari anak-anak dan keluarga semua dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Yuk mari bersama-sama kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan banyak hal, berbagi kepada sesama, sehingga kami semua anak-anak Tuhan dimampukan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mulai. Ya, Firman, tadi firman yang diberikan oleh Guru itu apa ya? Anak-anak masih ingat enggak? kiranya enggak. Ingat enggak itu? Ayo. Coba. Nah, intinya tadi anak-anak diminta untuk apa? Anak-anak harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Itu tadi ya pesannya Pendeta Gladys. Masih ingat tentunya anak-anak. Kan tadi ikut membaca kita udah mendengarkan Bu Gladys kan? Betul. Pasti ingat. Ya. Nah, kan harus di Tadi pasti Bu Gladys sudah berpesan macam-macam. Jadi setelah firmannya disampaikan ada tugas ya yang diberikan Bu Gladys. Iya. Supaya tidak lupa firman Tuhan. Nah, jangan lupa aktivitasnya dilakukan. Kemudian nanti hasilnya bisa dibantu orang tua ya, bisa dikirim lewat grup WA grup di Plengkung Kids Station. Jangan lupa ya. Ya, anak-anak. Nah, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan mengucap syukur melalui persembahan kita. Nantinya persembahan ini bisa dikumpulkan ke gereja melalui ayah atau ibu yang pergi ke gereja. Kita akan menyanyi. Kita iringi pujian apa, Bu Tere? Pujiannya kita aku bawa, aku berikan. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Tentunya dengan amat sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus Juru Selamatku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat.
nanti akan akan ada doa Ya. syafaat, kemudian doa untuk dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa, ya, siapkan anak-anak untuk sikap doa. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Kasih. Silakan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Kita akan ambil sikap yang baik dalam berdoa. Kita akan lipat kedua tangan kita tundukkan kepala. Mari kita datang di hadapan Tuhan dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami pagi hari ini, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh bermain, belajar, dan menikmati berkat-berkat pemberian-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini boleh Engkau pakai sebagai sarana pelebaran kerajaan-Mu. Selanjutnya kami juga hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa kami yang masih menghadapi pandemi. Mohon Bapa terus beri kekuatan dan ketaatan agar kami dapat mengikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Berdoa juga buat GKJ Plengkung, Bapak Ibu Pendeta, majelis, komisi, dan warga supaya kami boleh tetap bersehati, memuliakan Engkau, supaya kami boleh tetap saling mendukung dan menguatkan sekalipun jarang bertemu muka. Tak lupa kami berdoa buat orang tua yang mencari nafkah, supaya Bapa memberkati pekerjaan kami dan mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Juga buat anak-anak yang masih meneruskan belajar dari rumah, mohon berikan semangat dan sukacita untuk tetap rajin belajar. Demikian doa permohonan kami, Bapa. Terima kasih buat ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami hendak menutup doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, tadi kita sudah menyampaikan persembahan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pada siang hari tidak terasa ya, Bu Dewi, kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu online saat ini. Tetapi ada pesan yang disampaikan. Jangan lupa anak-anak tetap semangat ya, meskipun sekolah minggunya online, tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Satu lagi Bu ya. Kalau anak-anak keluar harap pakai masker. Ya, jaga kesehatan Jaga terus kesehatan. ya. Jadi untuk kita tetap sehat, jangan lupa itu masker dipakai ya. Iya, iya. Nah, kita akan mengakhiri dengan satu pujian. Jalan serta Yesus. Silakan anak-anak bangkit berdiri biar semangat. Kita Ya. akan mengakhiri sekolah minggu dengan penuh semangat. Minggu depan kita akan jumpa lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan
mengakhiri sekolah minggu pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.